Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Sayang yo, abang tak sempat jumpa sama si Ulong. Dak kau rasui lalu sekolah. Katanya dia harus balik siang tadi, bang. Ini ada titipan buat abang. Mana? Oh, kau sulit apa kau? Buka saja lah, bang. Mana tahu ada pesan penting. Pitih ke mana? Banyak nampaknya, bang. Coba hitung berapa sadunya, bang? Oh, Iye, 2, 3, 4, 5. Wah, 200,000 kau ya, sudah. bang, ilah. Ya Allah, banyak kali, bang. Terima kasih loh, terima kasih. Panjang juga lah umur kau, Long. Kau jangan dibelanjakan dulu, Nur. Baiknya dibelikan beras semua, bang, biar aman kita menunggu panen. Betul kan, bang? Enggak. Rencana abang untuk modal mengalih. Abang ada rencana mau jualan? Memang ada lokak dan nampak di Denur. Apa tuh, bang? Tapi seperti sebanyak ku, alun tak bisa tagarega ku. Pendeknya simpan saja lah dulu. Mana tahu beko ada tukar tambahnya. Sakironya ada tambahan 1 juta lagi, bisa nggak, bang? Ya bisa lah, 500 pun jadi. Rencana abang nak jualan apa? Abang paham mengalih barang second ke pakan-pakan. Tapi bang, resikonya gadang, bang. Sisanya ndak tahan nanti. Iya memang iyo, tapi hebatnya Nora. Apa tuh? Laku seseperampe, pulang pokok alabiahnya untuk awak. Wancak kalau begitu, bang. Beko pitih penjualan barang dibalikan perlu ke barang lain. Dijual di Bukit Tinggi. Pendeknya naik menyambung, turun menyembah. Apa barang nan cocok dibawa ke Bukit Tinggi itu, bang? Banyak. Umpama ayam juiti, lalu dicarikan ke kampung-kampung. Iya. Atau lado, pokai, limau. Iya. Pendeknya banyak. Manggalih ko pantang temuluin. Kalau abang memang hoji, tak apalah bang, coba-coba. Ayo menunggu tambahan modal dulu, Nur. Ada tambahnya. Pitih dari mana? Begini, bang. Iya. Jual abang lah kalungku itu. Barangkali duitnya ada 1 juta lebih kurang. Enggak, Nur. Kenapa, bang? Barang pusako tuh enggak boleh dijual. Tak apalah, bang. Buat apa disimpan-simpan? Dipakai pun tidak. Kaluang tuh kesumangai badan. Kan dipandang-pandang, ya, Nur. Apalagi abang tapi beko enggak kata ganti. Sekiranya rugi, ya apa boleh buat. Nanti kalau dapat rezeki, bang, lebih dari itu bisa kita ganti. Sekarang lah masanya ban serap itu kita pasang, bang. Ya nantilah. Abang pikir-pikir dulu ya, Nur. Tak usah banyak pikir, bang. Kadang-kadang abang tak pikir nak balik menyupir. Ada kawan abang yang menolong memasukkan namo membawa terapel padang Bukit Tinggi. Janganlah pula terlalu banyak rencana. Takutnya bak lagu ayam dan lape. Siku tabang, siku lape. Kabanyo lamang galeh yasam. Macam-macam buku. Ale banyo, lai beraya sam. Sekarang kira sekadar lapih bali waris itu nunggu.
Jadilah dulu pajajah tangan gue. Iya. Mau je nak namu ada suang lah. Istirahat dulu ku. Dia acuk tepangkang ku. Iya. Setoran kadang mana. Akan mencari untuk orang sini tu. Kecuali kau leon awak sendiri ya. Aku lagi kudu awak, ku si awak lama juga lah yang kudu. Nampak dia mulai donokang coki gini tuh. Indak dikain di buah sampai. Tapi nak bagi dia okat turun ku. Alun tersungguh matahari, awak lah cigin. Iya. Alam-alam sen baru pulang ke sarang ni ku. Biasanya tuh. Nan paralu mangakeh mencari nan halalan taibah. Yo. Biasa ketek tapi berasiah. Sembayang jalupo masyarakat kita satoi. Kan itu rumah tanggo aman anak terdidik. Kalau nang kepe angko yang alun awak lagi hanya lado yo ku. Abana gede bisau ka. Ya insyaallah ku mudah-mudahan ku. Aku dapet. Lah. Kok kurang-kurang seketek dari merantau rancak juga lah kampung dunia. Basumange negariku kok lerami na mudo-mudo. Sebab kalau amburan-uran uang kemanakan gua. Kami tibu rusuh mendatang. Waris siapa kemenjawe tu sako sialah kemenolong. Bade itu dicenggo. Nan manalah gadang di merantau. Tamai SMA lah berjalan pai dan tidak pulang lagi. Kok pulang bana bakutiko itu pun rasu tapijak di Barowange. Alun sepakan lah sigin pula merantau. Entah kabaa negari itu kiswa. Iya, pulai dengan talajo kawin kedua suruh menambu koyongku. Taragak bana menunggu kampung di batin orang menolak. Di anak-anak kami rumah baku ku rasu narako yongku. Antah kok adek dah berubah. Mangga pula adek kerisalah kan? Ya bakal indak pula yongku. Kok bukanlah aturan adek yang mengungkuang. Alun tak seso anak bini ambu tinggal di kampung. Di negariku indah adu lantai nambah lebih untuk orang lain di luar Minang. Anak pisang nambahin dua orang lain dianggap tamu di rumah bako. Tapi kok kemanakan bapak orang Subarang menjadi asli Minangkabau. Makul-akuk lah penderitaan laki-laki di tanah Baradek ku. Jadi baik itu pendapat Sisam. Bukan pendapat ku, tapi kok kenyataan. Keliru sekali kalau kalian berpendirian macam itu. Salah dalam memandang mangku batuka pencalian. Bak kata orang tua kue. Dikatakan pajak tak penggalak awak menjujain tak pandai. Lah nyato camin berjuah disangko muku rupo. Makasih aku dia tuat. Adek Minang indaklah seburuk nang kalian sangko. Nan bak si buto merosok gajah. Nan tak kacak joi kuanya mengatakan gajah tu ketek saya to kurang. Nan menjambo tantang gadiangnya menuduh gajah rincang mencucuk. Nan mawai daun telingo lain pula pendapatnya. Padahal barang yang dipakatokannya jauh lebih gadang dari apu nan taresek di ujung jari. Angku katakan adik itu rancak hebat dan sempurna. Nan samparono tak baca cek hanyalah Quran kalamullah. Sedangkan adik yang disusun dek manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya adik selalu bersandar kepada syarak. Dan itulah yang dikatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi kok dikatakan adat Minangkabau itu rancak, iyo rancak. Dikatakan hebat, iyo hebat. Baawana hebat yongku. Indak satu pun ajaran kehidupan nan paling cocok untuk orang Minang selain adat bersandi syarak. Mungkin saja dikatakan hebat karena angku pemangku adat. Tapi untuk disebut rancak, tunggu duluku. Nanambo memandang adekku yang buruk. Nama dan buruk? Banyak. Antara lain mengurangi hak asasi manusia, HAM. Umpamanya? Bagi pemuda Minang yang kawin keluar, keturunannya tersisih dalam adek. Sebab kita babangso kepada ibu. Apa bedanya orang babangso kepada bapak? Bagi orang Batak umpamanya, anak-anak wanita Batak nama suami bukan dari bangsonya sendiri, mereka tidak mendapat marga. Sama saja bukan? Tapi adik itu terlampau kaku nangku. Salah. Bahkan adik itu lentur, toleran dan menenggang orang lain. Menganggap anak-anak abu orang Jawa, apa itu menenggang kecengku? Dek bapaknya buto jo adat.
Tan sano lai paham jo adai awak sendiri, anak-anak angku pasti bersuku. Apa itu bisa? Makonyo kemanakan. Kau nak tahu bertanya, kau nak pandai beraja. Di negara RI kau orang Cina bisa jadi WNI. Ada undang-undang yang mengatur. Warga negara Indonesia keturunan asing sama hak dan kewajibannya dengan pribumi. Bedanya barangkali dalam hak menjadi pemimpin. Saja dia jadi orang Cina tak mungkin jadi presiden. Baiklah jualnya dengan Minangkabau dan Sultan katakan tadi. Kalau begitu anak-anak ambo bisa merepek suku dongku. Why not? Istilahnya dalam adai inggo mencakam tabang menumpu. Atau disabui juga malako. Istri dan anak-anak si Samsul berhak mendapat suku. Resmi dong, Mak? Resmi dong. Tapi ada aturan main. Apa acaranya, Mak? Mereka dimasukkan ke salah satu suku di Nagariko dengan persyaratan-persyaratan tertentu nan balaku menurut adat selingkah negari. Nan dikatakan masuk bapa halau kalua bapa lacui. Ko itulah dikabuakan atas permohonan kepada pengulu nan dituju, maka resmilah anak pisang orang Caniago menjadi anggota kaum Tampek Malako. Hah? Iya. Inyo ba mama ba pengulu ba Indu je bersuku, tapi ndak mendapat pusako tinggi karena inyo datang kudian. Oh, begitu ya, Mak. Nan laki-laki dapat gala, tapi ndak kena giliran gadang balega cajak bersalin. Hah? Iya. Ndak bisa jadi retua gitu. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Nan padusi mendapat suku turun temurun menurut garis keibuannya. Coba bandingkan undang-undang negara aku, agaknya indaklah salah kalau dikatakan bahwa Indonesia ku baraja ke Minangkabau. Oh, baik tu yongku. Iya itu. Bagati. Akhirnya mau bertanya, apakah adik Minang itu buruk atau awak nan ambo nan bodoh, Mak? yakin? Hakul yakin. Maafku. Salamoko ambo burak sangku si jo adik Minang ko yongku Batu nan ku katakan tadi. Ya. Bukan pajaran tak pagalak. Orang maju jaya dan tak pandai ku. Tak kenal maka tak cinta kan. Alah bahasa muda-muda kau ayo. Iyo gaul tentu. Adik sebab karena itu Sam. Yo. Tunggulah tagak mencacek. Adik kuno di Giliang Masu Minangkabau Batu Malumui dan lain sebagainya. Nyampang tersuruh dalam lipatan kambang-kambang nak nyatu lagi kainnya. Tansano talamun dalam luluak cuki-cuki anak sayah batu intannya. Wah, salah tu dia aku. Sawaliaknya pulo lah. Joko manih nambek dulu lua kunyah-kunyah nak tabi rasu. Usah satu tak kacak tampehkan. Gamak-gamak sebelum di kampus, simak-simak sebelum dibaca. Lai paham nak mudo? Paham mana aku? Alhamdulillah. Paham sangat. Samsul, Yongku. rencana kita tempoh hari lambor unjangkan Jongko Datuk Tumangguang. Pada prinsipnya beliau setuju. Soal memasukkan anak ambo ke suku Kotongku. Ya. Nanti secara resmi kita ajukan permohonan dan tentu beliau akan merunjangkannya jinan patut-patut dalam persekutuan Koto. Nah, insyaallah prosesnya tidak kata terlampau panjang benar. Apalagi si Samsul kan anak pisang orang Sinan. Siapa yang memajukan permohonan nanti Engku Datuk? Ya tentu saja kau Jonana. Si Samsul sebagai suami akan mendampingi. Tapi ambo kan belum paham cara-caranya Engku. Kalian tenang sajalah. Itu urusan ambo dan matur kok. Ayah yang kau dipersiapkan tunggu. Menurut adat nama pakai di negara kita kok. Urusan semacam itu dilangsungkan di hadapan nenek mamak suku Koto nama Rampek. Dilingka cerano Sri Pinang diisi uang adat secukupnya langkok je jamba sehingga ayam. Syukurlah kalau Engku Datuk bersedia membantu kami. Tapi kami belum punya biaya Engku. Oh nanti bukan kini. Beko sesudah pulang padi kita laksanakan.
Di bali mana kami yang si kuat dihantar ke rumah Wako si Samsul sebagai pihak nan kami menerima. Rancak mana tungku? Nak kami atur dulu keuangannya dulu ku. Iya, ambo paham tentang itu. Pendeknya tanang salah. Sebaiknya masukkan saja kami ke suku Canyakung, ku. Nah, Tentu akan lebih lancar kalau kami berurusan sama Engku Datuk. oh jangan, ndak boleh begitu. Ada ulia tungku. Kalau istri si Samsul orang Caniago, tentu kalian kawin sesuku namanya. Oh, ndak boleh itu malah nggak ada, ndak boleh ya. Oh, begitu ya, Engku. Malah akan menjadi persoalan di belakang hari beko. Iya. Bangga si Samsul memecah buek, kan itu ah. Iya. Paham, Ambungku. Jadi untuk selanjutnya, aku dan keturunan akan menjadi anggota suku Koto berdatuk Angku Tumanggung. Begitu kan, Ku? Batu ah, ya betul. Kok gadang isu Sirio akan mendapat galah pusako dan akan dijapui orang secara adik ke suku Koto. Iya. Itu yang dinamakan kata orang tu mak kemanakan di bawah lucu ya ku. Kalau di negara kita ndak ada istilah itu tuh. Itu negara lain mungkin. Tapi di Siko kita tidak memakai istilah kemanakan di bawah lutut, di bawah pusat atau di bawah dagu. Tapi apa, Tongku? Sado kemanakan kedudukannya sama dalam adat. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Kecuali dalam beberapa hal. Umpama ya giliran jadi penghulu, arisinan memang ada bedanya. Aku ambil lah mati lain dah ada nangka kemanggugat tungku. Oh indah. Ibarat cara kininya kue. Nak orang lah terregister dalam persekutuan Koto. Sah menurut adat, lah tasanda di batang panjang, lah tasangkui di paran tinggi. Itu ndak usah dikhawatirkan tuh. Alah paham kalian tuh? Alah, paham kambingku. Nah syukurlah kalau lah mengerti. Mudah-mudahan panjang yo muangku sampai tercapai cita-cita. Aku niat lah sampai biar lama mati betul. Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, inilah kuburan nenek ya. Kuberatok mana, Pak? Ini kuberatok. Sultan Marajung, wafat tahun 1962. Waktu Atok meninggal, Papa sudah umur berapa? Masih kecil. Kira-kira sebesar Rio sekarang. Neneklah yang besarkan Papa sendirian. Karena beliau tidak punya siapa-siapa. Kalau saudaranya Papa? Ya Papa kan anak tunggal, nggak punya saudara. Makanya bersyukurlah Rio masih punya papa, masih punya mama, dan punya adik-adik. Tapi kan enak nggak punya adik macam Rini dariku. Loh, kenapa begitu? Iyalah, nggak ada yang mengganggu kalau lagi bikin PR. Paling sedih nggak punya saudara Rio. Sepi dan nggak ada kawan bermain. Ayo kita mendoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang tua kami. Amin. Terima segala amalnya ya Allah. Amin. Lapangkan di alam barzah. Amin. Dan masukkan beliau ke surga Jannatun Naim. Amin. Hanya dengan redamu ya Allah. Selamatkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Azabana. Amin. Ayo kita pulang. Selamat tinggal, Nek.
Demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama sosial yang berbincang seputar adat Minangkabau. Satu sisi dari nilai yang terabaikan, padahal keberadaannya sangat kental dalam sistem kekerabatan yang sudah baku walau kurang populer. Semoga permasalahan yang kami apungkan ini mendapat respon dari semua pihak di kalangan masyarakat adat kita yang terkenal dengan keterbukaan dan kelenturannya. Didukung sepenuhnya oleh Keluarga Besar Balerong, yaitu Herman Kumar sebagai Samsul, Nani Syamsu sebagai Nurmah, Anisah Ardan sebagai Tekia, Khalil S sebagai Ulong, Guntur Putra sebagai Rio, dan Yus Datuk Perpatiah sebagai Datuk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.